ya, tapi saya yang ngelola jurnal itu kan udah Bu Saripah, nggak saya lagi. Takutnya di reject ya kan, ya. Sementara kalau kemarin saya sedang lihat juga gitu. Ada yang sedang saya proses kemarin, mungkin nggak dilanjutin, saya nggak tahu. Nanti kalau memang nggak diproses ya, ada siapa aja sih yang udah bayar kemarin? Pak Sugeng ya, Bu Vita dengan siapa gitu ya? Benar. Siapa aja Pak Arif yang udah bayar? Iya benar Bu. Pak Sugeng, Bu Vita, apalagi ada berapa kelompok? Bayar 300 ya. Zahra Hmm. kali ya. Zahra soalnya cuti Bu. Zahara cuti kenapa? Kata kabarnya sih apa informasi fixnya saya belum tahu Bu. Tapi kata ibunya lanjutin Taruna katanya. Apa Taruna? TNI. TNI. Hmm. Pendidikan TNI gitu maksudnya Pak? Iya, pendidikan TNI. Ada begitu ya? Gak tahu juga Bu. Dia cuti tapi katanya semester 4 gabung lagi. Gak ngerti deh. Hmm. Nomornya juga udah nggak aktif. Oh, iya, iya mudah-mudahan Allah kasih ini ya, apa kemudahan urusannya ya. Hmm. Baik, saya lagi cari di Google Classroom ya kelas saya ini. Nah, kita kali ini kuliahnya ini agak 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 gampang-gampang gampang-gampang sulit ya. Karena kita mengenal dengan statistik, tapi sebenarnya jangan dianggap berat ya. Anggap aja ini kita sedang bermain angka ya teman-teman ya. Sedang bermain angka di sini gitu. Kenapa saya katakan demikian? Eh, Kayaknya nggak ada tuh proposal atau penelitian yang nggak ngelewatin angka ya teman-teman ya. Baik itu penelitian kuantitatif ataupun kualitatif ya. Apalagi kalau penelitiannya kuantitatif. Ya, kemarin saya lihat ada beberapa yang kuanti. Nah, kalau kuantitatif memang harus ngelewatin dulu rumus-rumus statistik ya, baru bisa untuk bisa melihat apakah teruji juga hipotesisnya gitu ya. Boleh saya tahu siapa aja yang membuat proposal yang ada hipotesisnya atau penelitian kuantitatif? Boleh ditulis di chat siapa aja saya mau cek nama-nama yang ikut membuat penelitian jenis kuantitatif. Boleh di chat ditulis ya. Saya pengen lihat aja. Pak Sugeng apa jenis penelitiannya? Wali Bu. Wali. Pak Harif apa Pak Arif? Saya kuali Bu sama. Eh, ya. Oh, oh gitu. Oh gitu siapa dong yang kuanti? Nggak ada. Nggak ada yang ngambil kuanti, nggak berani. Takut. Iya, takut ngambil kuanti. Nggak takut ya, kenapa takut ya? Insya Allah ya. Allah kasih ini ya, mudahan. Nah, jadi sebenarnya sih, kalau kuanti itu lebih terpola ya, lebih terstruktur, lebih terstruktur dari A sampai dengan Z ya, dia begitu aja gitu loh. Nah, kalau penelitian kuali lebih kepada melakukan deskriptif gitu ya, lebih melakukan deskriptif ya, lebih melakukan suatu yang eh, mendeskripsikan satu kasus yang kita temuin seperti itu. Tapi kalau penelitian yang yang kuantitatif malah enak gitu, masya Allah. Ini saya ngelihat pengalaman anak saya ya, eh, kemarin ini yang sedang mengajukan proposal di Undip gitu ya. Sedang mengajukan proposal di Undip, lalu eh, dia pertama bilang saya mau kuali gitu. Tiba-tiba berubah ke kuanti. Jadi bolak-balik gitu ya, karena memang
belum menemukan polanya seperti apa gitu. Saya sih kuanti dengan kuali nggak masalah, bilang. Oh, Umi sih bilang nggak masalah mau kuanti mau kuali, masing-masing ada kelebihannya dan ada caranya gitu. Ya, tiap-tiap kita tuh punya kekuatannya. Kalau memang kita lebih kepada pandai mendeskripsikan, maka lebih baik kita menggunakan kualitatif gitu loh, lebih bisa mempotret sesuatu gitu. Tapi kalau kita suka dengan menggunakan konsep yang sudah terada ya, untuk kita masukkan ke rumus-rumus, lebih baik menggunakan itu gitu. Apakah Mbak Bia sudah meng-share kepada Bapak Ibu terkait dengan Google Classroom ya? Udah, Bu. Udah. Hmm. Bu dosen kelempar ya? Nggak ada. Nur Hasan, Ada Nuraini. Pak Arif ada. Bentar, Hah? ada Pak. Saya lagi ngelihat ini, lagi ngelihat Google Classroom saya. Oh Bentar, iya, bentar ya. siap, siap. Eh, Assessment. Udah ada RPS-nya di dalamnya? Rencana pembelajarannya? Assessment. Udah kelihatan nggak, Pak? Belum, belum berapa. Hmm. Belum ada RPS ya? Kemarin kata Mbak Arbia sudah ada. Saya cek dulu. Ya, sebentar saya cek dulu. Tadi saya lupa ngecek. Ya, Ibu sudah ada? Ada Bu di tugas Sudah, kelas. S-nya sudah ada Ibu. Sudah ada Ibu. bentar ya. Bentar. Ya. Itu Mbak Bia. Kok Mbak Bia kelasnya nggak kelihatan saya? Di-
Ntar saya Yang mungkin di salah share buka ada, Bu? kelas kali ya. Sebentar ya, saya cek ini akunnya ya. Apa saya salah masuk akunnya? Magister TP UI. Hmm. eh, Ntar dulu ya. Kenapa saya nggak bisa ngeliat ya? Ntar, apa dengan saya? Nggak bisa buka. Ini Bu Oh ya, Vita. sudah. Baik, sudah. Oh, udah. Eh, AP ya, salah buat nama. Harusnya itu bukan AP ya. Eh, oh, Babi banyak AP, aplikasi sasis. Oh, gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Nama. Baik, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu ya. Sudah ada RPS-nya di Bu, nomor 2 ini. maaf, izin ke belakang ya, Bu. Baik, Pak. Nah, kalau sudah begitu kita coba share sementara. Sebelum kita share, teman-teman pengalaman belajar yang lalu, apakah kita akan memperbaikinya atau seperti apa? Ada usulan bagaimana teknis pembelajaran yang Bapak Ibu inginkan ya. Kalau kita biasanya kan ada penjelasan dari dosen, terus kemudian kita berharap teman-teman juga ada proaktifnya, biar ada proyeknya itu, yaitu Bapak Ibu belajar bersama teman lalu presentasi, atau bagaimana teman-teman ya, ada usulan seperti apa, biar lebih menarik barangkali. Bu Vita ini masih ada loh, Bu Vita. Apa kabar Bu Vita? Paling semangat Bu Vita, mau langsung sidang semester ini. Baik, Ibu dosen. Ibu sehat? Alhamdulillah. Ibu Vita ada sekolah tempat lain nih, ada sekolah TNI. Enggak. Bu Enggak. Zahra mungkin. Oh, Bu Zahra lupa tadi ya. Bu Zahra, Bu, ya ingatnya Bu Vita, Bu Zahra mirip-mirip. Bu Baik, Zahra. iya. Gimana ada usulan nggak Bu Vita untuk kuliah semester ini? Ada tentang soalnya ini tentang angka-angka statistik ini. Ada pernah belajar mungkin? Mm-mm. Apakah kita akan eh, berkunjung kemana barangkali? Langsung ke tempat gitu, ngambil data gitu, ke pusat 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 statistik gitu loh. Iya, oke. Kalau nggak ada ya sudah ya, kita coba ya dengan Bu, ya, iya, silakan Pak. eh, tadi Pak. saya sudah baca Bu terkait masalah presentasi kelompok Bu ya. Usul aja sih Bu, kalau bisa eh, untuk ini kan karena mungkin statistik Bu ya, kita Ya, butuh penjelasan yang sangat detail Bu ya, dan juga mungkin agak sedikit banyak ya. Mungkin iya, untuk kelompok itu mungkin itu kan tadi saya lihat di RPS itu kan ada 10 yang kelompok untuk presentasi Bu ya. Kalau bisa di penjelasan dosen agak lebih banyak gitu, biar kita penyerapan ilmunya itu lebih cepat mengerti ya, gitu. Karena kalau kalau udah diskusi itu kan ya mungkin ada yang tidak mendengarkan, ada yang mendengarkan gitu. Apalagi sudah menjadi tanggung buat kelompok-kelompok yang lain. Nah, maka itu dari itu mungkin penjelasannya mungkin agak sedikit berkurang. Itu saja Pak, paling masukan. baik. Saya pernah seperti itu Pak, Pak Afid. Saya bilang Pak Fahri, saya nggak perlu ada tugas presentasi ya mahasiswa, karena saya statistik gimana sih presentasinya mahasiswa gitu. Saya bilang biar saya aja sih yang mengajar gitu. Ya nggak apa-apa, nanti ya tetap aja mahasiswanya mungkin setelah selesai saya mengajar, mahasiswa bisa presentasi juga, lihat sejauh mengukur sejauh mana kemampuannya gitu. Ya, jadi iya saya juga setuju sih Pak Afi seperti itu. Nanti kita Ya, variasikan agak saja ya. ya Kalau agak misalnya kayak gini nih, konsep dasar statistik pendidikan kan mudah ya kan. Peran statistik dalam meningkatkan kualitas pendidikan juga mudah gitu. Jenis-jenis data dalam pendidikan ya juga bisa ya kan. Ya, teknik pengumpulan data saya pikir juga gampang. Ini kan nggak ada masalah ya. Nah, mungkin baru terasa itu di sini nih penyajian data gitu. Ya, ada statistik deskriptif gitu ya. Kemudian ada statistik inferensial itu. Udah ada analisis korelasi. Nah, ini gitu. Ini mulai mulai agak berat teman-teman semuanya ya, Pak Afid ya. Nah, kemudian ada analisis regresi, analisis varians atau ANOVA. Nah, ada evaluasi program pendidikan. Maksudnya ini adalah evaluasi program
pendidikan ini lebih kepada bagaimana menganalisis ya, menganalisis program pendidikan gitu kan. Tapi saya kurang cocok ini saya hapus, saya edit ya. Ini saya nggak perlu ada evaluasi program, ini saya kurang teliti, ini saya hapus lagi ya. Nomor Oke, 13 siap. nggak ada di sini nih, salah saya ini nggak di sini, maaf ya. Nanti saya edit ya, teman-teman ya. Ya, nanti saya edit lagi ya, lebih di sini udah masuk ke dalam sebenarnya masuk ke dalam jenis-jenis penelitian nanti ke sini ya. Nanti jenis penelitian, macam-macam jenis penelitian di sini. Di antaranya nanti boleh kita mengevaluasi jenis penelitian, evaluasi program gitu. Ya, macam-macam jenis penelitian ya, di sini. Nomor 13 jadi catatan ya, maaf ya. Kemudian tantangan dalam penerapan statistik ya. Review perkuliahan nomor 16 ya, udah ujiannya. Ya, nomor 13 nanti saya edit ya. Enggak ada evaluasi program di sini. Nanti ada jadi mata kuliah asesmen pembelajaran. Ya, udah pernah ya? Dulu kita asesmen pembelajaran ya. Udah ada evaluasi program di dalamnya. Ya, seperti itu ya. Em, kita akan lebih banyak nanti mencoba membedah-bedah ya contoh-contoh pengolahan data dari berbagai tesis yang ada ya, baik dari MTP atau dari yang lainnya. Nah, demikian ya teman-teman sedikit ulasan kita tentang pembelajaran kita. Ini sama aja tadi dengan Ibu Saripah ya, terkait dengan bagaimana penilaian ya. Ya, kita juga penilaiannya itu apa namanya, nggak jauh sih, selalu udah kita sepakati di MTP. Proses penilaian itu ada apa namanya, absensi 10%, di mana taruhnya ya. Absensi 10%, kemudian ada tugas ya. Ada tugas individu itu atau project base itu 15%. Ada tugas kelompoknya juga. Mungkin tugas kelompoknya nanti bentuknya seperti apa kita lihat lagi, itu 20%. Kemudian ada nilai ujian tengah semester 20%, ada nilai ujian akhir semester itu 35%. Ya, tugas kelompok tetap akan saya berikan ya teman-teman ya. Bisa jadi nanti teman-teman semuanya mempresentasikan misalnya jenis tesis ya, bentuknya misalnya yang kuantitatif ya, jenis korelasional gitu. Mencari tesis yang bentuknya kuantitatif, eksperimental gitu. Mencari tesis yang jenisnya kualitatif ya, PTK misalnya. Mencari tesis yang jenis penelitiannya itu adalah R&D, Research and Development, lalu dibedah, direview, dibedah, lalu dipresentasikan gitu. Ya, jenis penelitian evaluatif ya, lalu kemudian dipresentasikan ya, direview, dipresentasikan, dibedah ya tesisnya gitu. Ya, mencari penelitian yang jenisnya apa lagi teman-teman? Ya, apa? Ya, mungkin seperti itu kali, barangkali cukup ya, sekitar 6 jenis tesis itu ya, nanti bisa dibuat berkelompok ya. Ada berapa orang kita di sini? Rame ya, ada sekitar 28 ya. Ini nggak salah saya itu digabung ya. Digabung dua ya 30, kelas ini. 32, Ada 33 ya. 33. Oh iya, nanti bisa digabung ya. Untuk absensi seperti apa ya? Pakai Eh Google, Bu, dokter, pakai Google Form. pakai Untuk Google apa? pakai Google Form, Bu. Ada linknya. Siapa yang kasih link itu? Saya, Bu, yang bikin Google Form-nya. Oh, nanti Bapak share ke saya juga ya kalau udah selesai ya. Maksudnya biar saya bisa ngecek juga seperti itu ya Pak ya. Hmm. Apa untuk, kan berarti email Bapak pakainya akunnya ya, Iya, betul, Bu. Pak Sugeng. Kalau waktu kuliah asesmen kemarin kasih ke Mbak Bia atau gimana ya, absensinya terakhir Pak? Dikirim ke Babi hasilnya, Bu. Oh, siap, siap, siap. Berarti waktu UTS juga saya ngelihat seperti itu ya. Hmm. Tapi setiap hari kita foto aja ya, biar semangat hadir, yang udah hadir menghargai yang hadir, seperti itu. Nah, seperti itu. Baik, Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah ya. Nah, dari sini udah kebayang ya. Jadi kita itu di sini menyerap sedikit pengalaman belajar. Kemudian nanti teman-teman semuanya bisa melihat
contoh-contoh tesis yang ada prakteknya biar jangan kesulitan seperti itu ya. Nah, tentang misalnya kita hari ini membahas sebenarnya kontrak perkuliahan ya. Ya, kontrak perkuliahan kita ini menjadi penting untuk kita sebagai grand design kita untuk menyelesaikan studi kita di semester ini terkait dengan mata kuliah statistik pembelajaran, ya statistik pendidikan. Statistik itu macam-macam ya, ada statistik untuk sosial, ada statistik untuk politik ya, misalnya statistik ya, statistik penelitian politik juga ada ya. Jadi setiap bidang ilmu itu ada statistiknya, pengolahan datanya gitu. Nah, di buku-buku itu banyak juga di rumah saya juga banyak sekali buku ya. Dosen ya apa namanya Pak Dr. Safari juga dosen dari UIA juga ada mengarang buku ya. Ada kita bisa juga nanti melihat eh, buku-buku yang dikarang oleh siapa lagi ya di rumah lagi saya cek ini ya aplikasi statistik ya. Bagus nih ya itu ya Ating Somantri gitu ya itu juga bagus ya boleh dicek di kita cek di ini aja ya di Google Scholar juga banyak ya coba cek ya Google Scholar teman-teman harus punya rujukan juga ya kalau nggak punya rujukan nanti jadi ngambang juga gitu loh dalam dalam mencari apa namanya sumber-sumber belajar apa namanya Google buku ya Google apa aplikasi statistik tadi statistik berarti bukan APS mata kuliah kita tadi saya cari APS di Google ya statistik pembelajaran judulnya ya statistik pendidikan ya statistik pendidikan ya buku hasil pendidikan untuk perkuliahan. Nah, kita cari linknya. Mana yang ada buku nih, teman-teman coba cek. Pengembangan buku ajar statistik sebagai penunjang perkuliahan. Ini ada nih, ada linknya nih, bagus nih, bisa di-download ya teman-teman ya. Juga buku nih, statistik pendidikan, ya, pendekatan berbasis kinerja. Tapi nggak dikasih PDF-nya. Ini yang baik nih, dikasih PDF nggak perlu bayar, ya. Ini juga ada pengembangan buku ajar statistik pendidikan untuk mahasiswa pendidikan agama Islam Universitas Islam Riau. Ini ada PDF-nya gitu. Kalau buku statistik yang kita keluarkan dari Prodi belum selesai ya, Insya Allah bulan depan udah bisa dapat bukunya. Pengembangan buku ajar berbasis kasus case base pada mata kuliah statistik pendidikan, statistika pendidikan. Nah ini bagus nih ada statistika banyak ini juga pendidikan semua ya. Nah ini statistika pendidikan, Habibie. Ya kita lihat tahun terbaru aja ya. Ini ada Unrika, ini Unisma. Unisma, aplikasi Zoom Cloud, enggak ya. Ini penerapan statistika untuk penelitian pendidikan 2019. Ya, silakan di-download teman-teman ya yang mau bukunya, silakan ya. Yang mana yang mau saya download misalnya? Hmm, ini enggak ada pendidikannya. Kita coba satu. Ini aja ya. Nih, pengembangan buku ajar statistika pendidikan untuk mahasiswa pendidikan agama Islam. Atau ini pengembangan buku ajar basis kasus fisika pendidikan berdasarkan dengan trian tadi secara sistematis. Oke, Bismillah ya. Oh ini nggak ada PDF-nya, nggak ada PDF. Ini coba ini ya, ada PDF-nya. Oh, pengembangan modul ya, bukan buku ya. Kena kita. Coba yang lain deh. Ya ini jurnal. Kalau jurnal bukan buku. Coba kira-kira yang mana bukunya? Google. Ini bisa dapat nggak ya?
Oh, ini harus beli kayaknya ya. Ada yang bisa cari, Pak? Nggak apa-apa. Nanti bisa di grup. Ini Wahdan, Habib Najib, Siska Pendidikan. Apakah dikasih semua halaman? Biasanya nggak dikasih semua halaman. Kalau semua, alhamdulillah. Ya, kita lihat ya. Daftar isinya tuh mirip ya dengan kuliahan kita. Coba kita lihat. Bab 1, 2, 3-nya nggak ada tuh kan. Nggak bisa, nggak dikasih semua dia. Ya, ukuran simpangan, macam-macam distribusi data, hipotesis, pengujian hipotesis, 2 sampel, pengujian hipotesis komparatif, pengujian hipotesis asosiatif, analisis regresi. Iya, ini kalau Pak Ibu download, ya nggak semua bab juga dikasih sama dia ya. Tapi ini kok ada pengantar statistik ini, pengertian statistik ada ini. Hmm, terus ya, di mana kita downloadnya? Coba cek tempat downloadnya, kita cek ini di bagian mana download, download. Dapatkan versi buku ini. Hmm. Mm-mm. Ada yang tahu bagian downloadnya di mana? Mencari buku, download. Kalau diperbesar dulu bisa Bu itu. Perusahaan gimana, Pak? Yang Saya mau download aja, nggak ada tempat downloadnya. Hmm? Boleh, masing-masing buka Google Scholar. Kalau udah berhasil download, share di grup aja untuk teman-teman yang lain. Masing-masing bisa mencoba membukanya dan berhasil membuka buku dan mendownload filenya. Jadi kita punya rujukan beberapa buku, masing-masing kita boleh coba ya. Ini kalau nggak bisa cari buku lain aja. Ya, ini bagus juga bukunya. Wah, wah dan Najib Habibi ini ya. Ini apa ya? Link. Hmm, link buku. Coba kita copy ya. Copy. Link buku apaan nih? Paste. Sama aja balik kemari ya. Ya sudah, saya nggak berhasil mendownload, nggak tahu di mana. Kok ini kan perbesar ya. Hmm. Ya, kayaknya ini untuk dijual nih. Beli di Gramedia katanya. Ya udah nggak apa-apa. Kalau dia nggak ngasih, kita cari lain ya. Santai aja. Masih banyak yang lain, insya Allah ya. Iya. Ini kita balik kemari. Cari lagi yang lain. Kira-kira yang nggak untuk dijual bisa dapat PDF-nya yang mana ya? Hmm, ini tadi udah kita buka belum ya? Belum ya? Ijaya. Oh, sama aja modelnya. Nggak dikasih untuk download juga ini. Iya. Coba yang mana lagi? Kalau nggak ada ya udah. Nanti teman-teman kita coba setelah ini coba download ya. Hmm, kalau ini di jurnal pendidikan berarti bukan. Kalau pengembangan biasa itu penelitian R&D kalau pengembangan. Dia membuat buku ajar statistik dengan menggunakan pendekatan R&D biasanya. Ya. A. Muhyiddin. Ini apa nih? Buku teks. Nah, ini buku tapi nggak ada ininya, nggak ada PDF-nya juga. Ya, coba kita lihat. Hmm, sama aja ya, nggak ada ya. Hmm, ada yang sudah dapatkan mungkin yang ada bisa di-download linknya. Kalau ini apa ini? Bukan ya? Baik. Coba kita hapus kata kunci yang ini, siapa tahu lebih umum.
Hmm. Nah, ada yang tahu di mana downloadnya ini? Kelihatan nggak downloadnya Pak Arif, tahu nggak? Bagus juga ini. Itu sebelah kanan apa sih itu, Bu? Oh iya, yang titik 3 itu. Oh, tanda printer. Hmm? Sebelah gambar printer itu ada tanda panah. Bawahnya, Bu. Bawahnya. Bawahnya yang itu. Oh, ini. Enggak, itu close dulu ya. Titik 3 yang bawahnya Ke yang tadi. kanan, Bu, ke Pojok. kanan. Pojok kanan. Ya, ya sebelahnya Ibu. Yang Ini. tanda panah ke bawah. Bawahnya, bawahnya. Yang Betul. panahnya Bu di Yang bawah tanda panah ke bawah sebelah tanda printer. ada printer sampingnya. Printer. Nah, ya Ke deretan itu kanan, tapi di sana kanan. Bu, deretan Bu. Kanan, Ke kanan, kanan terus kanan kanan. lagi. Terus. Nah, itu ada tanda panah ke bawah. Saya nggak ngelihat, nggak kelihatan. Ini Bu, ada Bu. Ibu lihat ada gambar printer Nggak ada, loh. Hah? Berarti nggak kebaca. nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Oh, kayak ketutup ini ya, ketutup. Ada lambang ini, ada lambang. Ntar saya ini. Ada ada gambar zoomnya. Ntar saya pindahin dulu. Saya pindahin zoom dulu ntar ya. Ini ada gambar zoom ini nih. Ntar dulu, saya pindahin zoomnya dulu. Ntar ya, aku nggak mau pindah dia ya. Saya min dulu. Oh benar nih nggak kelihatan nih ketutup ini nih dengan zoom ini. Ya nggak mau pindah dia. Oh ya Bapak Ibu udah tahu kan downloadnya sendiri ya. Kalau gitu ya, saya nggak bisa mindahin ini nih. Zoom ini nih. Insya Allah bisa. Ya sudah. Yang udah berhasil coba coba share ke grup. Coba share ke grup. Saya nggak bisa mindahin si zoom ini nih. Ada gambar-gambar. Kenapa ya? Bisa kan tinggal geser aja kan? Nggak mau geser ya. Kenapa tuh? Hmm, ya nggak bisa. Nggak mau pindah. Ya udah, ada siapa yang udah berhasil? Coba share ke grup. Hmm, nggak bisa. Hmm, baik, udah tolong di download deh. Terus kita lihat isinya ya, sesuai nggak dengan perkuliahan kita ya? Saya mau cek ya. Ini karena ada pendidikan ya, praktik dalam dan ininya, prakteknya ya. Hmm. Pengertian statistik, klasifikasi statistik, pengertian penelitian ilmiah, fungsi teori pada penelitian ilmiah, fungsi statistik dalam penelitian ilmiah, keterikatan teori dan statistik pada penelitian ilmiah, latihan. Nah, setiap itu ada latihannya. Dia biasanya kalau untuk perkuliahan seperti itu sebagai sumber belajar ya. Analisis data penelitian. Nah, sama tadi juga ada data penelitian, ada pendahuluan, variabel penelitian, ada statistik deskriptif, ada juga ada statistik parametrik, oke. Teknik analisis data, oke juga. Deskripsi data penelitian, tadi juga ada data ya, boleh dibahas ini, ukuran gejala pusat dan variabilitas. Ini statistik deskriptif masih, ada ukuran dispersi juga masih, ada statistik deskriptif, kemudian ada statistik pada pengujian instrumen penelitian. Ya, ini tentang validitas dan reliabilitas ya, instrumen penelitian. Pengujian persyaratan analisis data. Nah, itu ada pengujian normalitas, homogenitas ya, dan linearitas. Ini untuk mengolah data harus ada uji prasyarat namanya. Nah, di sini sudah ada uji prasyaratnya, yaitu ada 4 yang diulas. Kemudian ada analisis korelasi. Wah, ini lengkap sekali ya teman-teman ya. Tadi kita juga ada di dalam RPS kita ada ini ya. Ada analisis korelasi, arah korelasi, angka korelasi, korelasi product moment, korelasi Ring-Spearman, korelasi Kendall-Tau, korelasi P, korelasi kontingensi, korelasi serial, korelasi ganda, korelasi parsial, lalu ada latihannya. Ini bagus kalau teman-teman bisa beli, beli aja ini satu buku panduan kita ya. Pendahuluan, regresi sederhana, regresi ganda. Ada latihan soalnya bagus ya. Analisis komparasi, pengertian dan fungsi analisis komparasi, chi-square,
student atau T-test, ada analisis varian dan latihan, analisis jalur. Nah, pengertian analisis jalur ini sering kita gunakan ya kalau kita apa namanya penelitiannya adalah penelitian kuantitatif ya. Oke, itu semuanya kita lihat ini ada di bab 1 udah ada kayaknya lengkap nih dikasih semuanya ya. Ya, udah di-share di grup PDF-nya. Siapa yang sharekannya? Nah, baru alhamdulillah bisa digeser. Ini dia ya, ini download. Ya Allah. Ya, ini saya sudah download langsung. Saya simpan aja. Kemarin itu juga sempat saya download beberapa buku ya. Waktu perkuliahan yang lalu saya simpan juga di ini. Teman-teman mungkin nanti butuh, saya bantu share. Belum ada yang share ya di grup ya? Hmm, saya bantu simpan dulu ya. Ya, baik, Bu. Ada yang nge-share, Bu. Hmm? Sudah di-share? Belum, Belum ada, Bu. Tinggal belum ada di-share. di-share di grup, Bu, PDF-nya. Hmm. Perkuliahan. Udah saya buat kayak yang tadi. Perkuliahan 2000 berapa tadi saya kayak udah buat foldernya deh di sini kayaknya. Asesmen ya yang lalu ya. Ya udah sini dulu aja deh statistik ya. Nah, nama grup kita apa? Oke, begitu aja downloadnya teman-teman ya kan. Cari aja lagi ya banyak lagi yang kadang-kadang sebagian kan nggak mau beri ya. Nah, kita cari yang mau memberi aja gitu. Mau memberi linknya apa PDF-nya gitu. Ini mau nggak ya kita cek lagi. Kalau mau kita ambil. Kalau kita ingin mengutip teman-teman masukkan dulu dia ke dalam aplikasi Mendeley. Ya, tadi kita yang mana tadi yang kita download ini ya. Nah, cara memasukkan ke Mendeley gimana? Jadi ngebahas Mendeley lagi nih. Ya, tadi bukunya ini ya tadi ya. Nah, Gak apa-apa, Bu. ini Biar kan lebih tadi ya. ngerti lagi, Bu. Ini kan tadi ya bukunya ya. Iya. Ya, pilih kutip, ya kan? Pilih referensi manager. Hmm. Kenapa nih error? Iya, harusnya ini bisa langsung referensi manager. Kenapa dia nggak mau? Ada masalah apa dia nggak mau? Error? Nah, ini masih ada ini lagi nih. Muncul lagi. Masuk ke Mendeley dia. Nah, ada kan judulnya ya? Ya, ada judulnya tinggal kita cari tadi PDF yang udah kita download tadi, ya kan? Ya, filenya ya. File, cari file. Klik file yang kita download. Tadi kita downloadnya. Tadi kayaknya udah dipindahin sama Ibu filenya nggak di situ deh, Bu. Iya, di drive saya ya. Iya. Bapak bisa ngintip ya, Pak? Di apa tadi? Buku asesmen. Saya geser dikit dulu. Mana Pak tadi Pak bukunya? Belum terdownload itu harus klik Buku. kitnya dulu tadi. Udah tadi udah saya download kan? Nggak muncul ya di sini ya? Tadi udah saya download kan Pak? Belum Pak, diklik. Statistik pendidikan mana, Bu? statistik. Kenapa nggak muncul? Apa di sini? Tadi kan di MTP ya? Tadi diklik panahnya itu ada tulisan keep. Nah, diklik dulu keep-nya, Bu. Nah. Harusnya udah ada statistik. Coba. Statistik. Banyak banget ya. Nggak berhasil download tadi Pak ya? Bapak lihat ya? Apa nggak berhasil download? Perasaan udah ngedownload deh. Ya udah coba. Sayang banget ya. Tinggal isi aja nih. Coba sekali lagi saya cari ya.
Terus saya Ibu pindahin kan klik tadi ya. klik lagi di panah yang tadi Bu, yang ke bawah itu di atas browser. Nggak, tinggal Ulang diklik lagi, keep-nya doang. ulang download lagi. Itu di samping foto profil Ibu, browsernya di kanan atas. Nah, masih ada. Nah, itu klik Masih keep-nya ada dulu di Bu. sini, masih di sini. Ya, klik keep-nya sekali. Belum Nah, berhasil itu ya. baru berhasil gitu. Berhasil. Oh gitu, ada aja ya. Kok bisa begitu Pak Karena Deh? Bisa dianggapnya langsung ya? filenya mengandung hal tertentu yang dianggap membahayakan. Jadi harus disetujui dulu untuk Oke, berarti udah berhasil download ya. Kita masuk lagi ke Reference Manager. Udah ada di sini ya. Kita ulang, udah banyak nih. Nah, ngambil file, add file. Berarti ada di download nih harusnya nih Bu. Nah, di download ini kan di download ya padahal ya. Belum Ya, ya? klik downloadnya Bu kali Bu. Ya, di download kita cari download ya. Download, nah ini dia. Nah, itu. Oke. Klik. Nggak ada Pak, itu kan ada download ya. Nggak ada ya? Makanya saya bilang aneh ya. Padahal saya nggak ada ngapa-ngapain kan. Iya, Coba kok nggak ada ya? kasih stick kan di bawah banget ya. Apa di bawah? Itu kan last week sih Bu. Harusnya Harusnya langsung bisa ya. paling atas. Harusnya paling atas kan. Kalau nggak nama filenya apa nanti di search aja di atas pojok atas. Iya makanya tadi namanya apa tadi bukunya? 7 apa ya tadi ya? Buku statistik pendidikan, Bu. Kita ulang lagi kita cek ya. Apa-apa deh. Bu, di Mendeley-nya aja Bu, di Hmm? open baru Mendeley-nya tadi ada. Buku statistik kan nomor 7 ya. Iya, Bu. 7 ya. Oke, kita masuk lagi. Kita cari ya. Udah nggak hilang ya. Tuh. Oh, nggak ada. 7. Kan di download ya kan? 7. Alhamdulillah saya udah bisa Bu. Dosen. Nggak, saya mau masukkan ke Mendeley nih. Oh, Buku statistik. Nggak ada. Nggak masuk di download saya. Aneh ya. Ya, tapi kalau saya klik ada bukunya. Ya kan? Ya udahlah, nanti sendiri aja. Ini saya buka ya, bukunya pasti ada. Ini kan ada nih. Ya kan? Tuh, ada bukunya. Coba saya download sekali lagi kalau gitu. Saya simpan ya. Saya simpan Yang ya. benar rubah Bu. Saya simpan ya. Ini saya simpannya Iya. di kuliah ya. Kuliah aja langsung, Itu nggak ada apa-apa langsung di kuliah aja. Ini kita masih masuk aja ke apa ini tadi? Ke Mendeley ya tadi ya. Di mana tadi? Mendeley, lupa di sini. Kita referensi manager. Ini caranya ya. Ya, ini udah keluar. Terus download. Ini kalau nggak berhasil ya udah ya. Masuk ke kuliah ya. Di mana kita letakkan file, disitulah kita klik. Ini di kuliah nomor 7. Cari aja deh. 7, ada nggak 7? Sama-sama lihat. 7. Nah, ada. Tuh. Ada Bu. Udah langsung Ada, masuk. ada. Tuh, udah berhasil nih di Mendeley nih. Ini di Oke. aplikasi Mendeley. Alhamdulillah. Selanjutnya Bu. Kalau kita mau misalnya mengutip gitu ya. Berarti kita buat dokumen. Misalnya kita ada dokumen lagi ngetik apa. Jadi ngajarin Mendeley saya. Udahlah nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu. Saya lupa lagi soalnya Bu. Udah kuliah lagi ya. Misalnya nih kita lagi buat makalah ya. Oke. Tentang pengertian statistik menurut siapa nih buku ini? Menurut siapa gitu ya kan? Menurut siapa pengarangnya apa? Apa lihat nggak tadi pengarangnya siapa? Ya menurut siapa? Apa deh? Pengertian statistik ya. Statistik adalah gitu kan. Nah kita ngutip nih dari si buku ini gitu. Kita buka dulu Mendeley-nya. Ini kan bukunya ini dia, ya kan? Kita buka bukunya. Ya, coba kita cek apa pengertian statistik menurut dia. Mana pengertian statistik? Tadi Rusidi Bu. Rusidi Ananda. Ya nanti kita akan dapat sendiri, nggak perlu kita buat. Nah, kita nanti dapat sendiri. Ya benar. Ya apa namanya Rusidi Ananda kita buat di awal boleh, di akhir boleh ya. Kita lagi lihat pengertian statistik misalnya, ya kan? Di mana pengertian statistik di sini? Jangan lupa selalu harus di Mendeley ya, jangan di luar Mendeley. Masukkan dulu ke aplikasi PDF yang kita ingin kutip. Ini fungsi teori.
Kalau pengertian ada di halaman berapa? Eh, eh, pengertiannya ada di halaman berapa? Apa aja boleh Di lah kita. atas bab 1. Di bab 1 ya Bu ya. Iya. Ini apa nih? Pengertian statistik itu ada di halaman 1, Bu. Halaman 1 ini halaman Iya, berapa? halaman 1. Oh 1. Oke, saya naik ke Di atas. atas, Bu. 4. Nah Ya, ini itu tuh. pengertian statistik ya kan. Nah, em, jangan Sujana, kalau bisa dia sendiri apa gitu. Ini nih statistik atau ini belum ada pengertian, udah statistik dibagi 2. Itu dia kayak masih referensi dari yang lain Referensinya juga aja ya, ya, Bu. dia sendiri tidak ada ya, masih Sujana aja ya. Sujana. Ada Apa-apa deh, ini aja deh. nggak di Eh, bawah ada tadi, pengertian Bu. statistik ada di bawah. Eh, eh, Gimana Bu di bawah? Statistik merupakan metode apa itu tadi saya baca. Oh ada. Nah Ibu kan jadi pinter kan, udah ada pengertian statistik, udah tahu apa pengertian statistik. Mm-mm. Ini fungsi penelitian. Mm-mm. Ini fungsi. Mana ya? Statistik Sujana. Berkelingar. Apa aja lah kita mengutip lah ya. Ini aja deh ya. Penelitian sebagai usaha teratur misalnya ya kan. Ya, hukum-hukum, fakta-fakta, teori. Oh, ada titiknya nih. Nah, Sampai pengetahuan baru. sampai sini ya. Copy. Oke, masuk ke dokumen kita yang sedang kita kerjakan. Ada ini aja langsung, nggak apa-apa. Paste. Ya, ini jadi nggak rapi, kita rapiin dulu. Ya, ini ke bawah bukunya ya. Oke, nah sekarang pengetahuan baru. Ya, diapain Pak? Kemudian masuk ke Mendeley. Kita mungkin cari referensinya ya, siapa penulisnya ya. Naikkan ke atas. Naikkan ke atas. Mana Mendeley-nya ini? Review Mendeley. Ananda itu authors. Kita dulu. Iya ya, gimana dia tuh? Masuk kemari buku. Kita saya kecilin dikit. Yang itu bukan, Bu, yang authors. Mana, Pak? Authors sebelah kanan atas. Nah itu bukan kan? Bukan. Enggak, yang authors. Ada Ananda. citation di mana ya? Kalau nggak kelihatan citationnya. Site. Iya, saya nggak ngeliat site ya. Mendeley desktop. Saya nggak ngeliat citation ya. Ke itu Bu, file dulu Kok nggak ngeliat sih? Di mana Bu? ke itu. Nah ini dia. Ini dia ya. Di Klik. sini dia. Nih ada belum nemu nih. Lagi ini ketutup. Kenapa ketutup ya? Ada citation, ada site, tulisannya cite. Gimana cite tulisannya? Toolbar yang file itu Bu, diklik dulu. Enggak. Ada site ya di sini, di atas ini nih. Toolnya nggak lengkap ya, kenapa ya? Bu, langsung di Word-nya aja kali, Bu. Jadi itu ada referensi. Nah, Ini manager ya di sini ya, di file. referensi, Bu. Nih, referensi. Oh, betul. Ya. Betul, Pak. Iya, pintar. Siapa tuh tadi yang ngomong? Bagus. Pak Hafid. Ya, Pak Arsip ya. Oke. Hafid emang jago, Bu. Betul, Pak Arsip. Buka ini dulu ya filenya di insert citation. Udah tuh Ananda dan Fadli ya. Ini yang saya ingin gituin ya.
Udah dapat kan Bapak Ibu ya? Nah, jadi mengutip seperti itu, kita jelaskan aja seperti apa. Ya, makasih Pak, saya juga jadi bingung sendiri. Kasih, Yo. ya Allah, memang harus bekerja sama ya. Nah, kemudian kemarin Pak, ini udah pakai Mendeley ya, Pak Asip ya? Udah, Bu, udah. Nah, Aku kalau pajang ada mata kuliah Ibu. oh iya, daftar pustakanya kalau mau ke daftar pustaka kan tinggal kita ini ya, tinggal kita buat bibliografi. Tuh, udah muncul, kita nggak perlu ketik-ketik ya. Aman ya? Sip. Nah, sekarang saya bukan itu tujuan kita. Kalau memang bukunya sudah di-share di grup ya, buku kata dari cari referensi sebenarnya ini. Berarti justru dari ininya ya, bosannya ya, dari apa dari Word-nya itu ya yang nanti diklik langsung muncul gitu ya. Di insert citation dulu di Word kerja kita. Iya, Kita dari Word-nya memasukkan justru ke ya. Word kita dulu, jangan langsung ke Mendeley dulu ya. Ya, siap. Oke. Terima kasih, Bu. Mm-mm. Saya mau cek di grup sudah ada ini belum buku yang di-share. Apa nama grup kita? Blended ya? Apa? Blended ya? Ini ya? Bukunya udah di-share belum bukunya? Belum ya? Ini kan grupnya benar? Betul nggak, Pak Iwan? Lagi azan. Betul, Bu. Betul, Bu, betul, Bu. Hmm. Baik. Kita kan gabung ya yang itu. Pak, ini grup gabungan. Memang ada grup lain? Ada grup kita khusus, Pak? Enggak, ini Ada kan Ibu tadi grup Ini baru Pak grup Arif. yang mana lagi ya, Bu? mm, Ini grup yang mana lagi ya? beda lagi nanti paling saya share ke grup mahasiswa ya. Kan ini grup gabungan Bu, kelas A sama kelas F Bu. Oh, saya Iya, Bu, ini nggak tahu. kelas. Saya nggak tahu. Tolong di ini nanti ya. Ya nanti saya Siap, Bu. bilang Ada ke saya nggak di situ di grup baru? yang di grup kelas F kayaknya nggak belum ada Bu. Paling yang ini di grup yang kelas A saja nanti biar kita teruskan ke Ini grup teman-teman blended. di kelas F. Ini grup blended ya. Ya, yang blended nanti kita Nama kirimkan ke grupnya apa yang kita dulu kelas A ini Bu. Ini grup yang benar Bu yang kita Bu. yang barusan? Ya, Ya udah deh, ya udah. Pokoknya tolong Ditunggu, Pak. ya Link grupnya, Pak. kelas ini sebelumnya ya. Ditunggu link grupnya ya, Pak. Biar Ya. kita bisa gabung juga. Iya, Boleh nanti saya kirim. ya Terima udah. kasih. Baik, udah dapat sumber ya satu ya. Nah, insya Allah ya teman-teman semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita sampai jam 3.40 3.30 ya. Apakah saya harus menyajikan materi atau kita pengen diskusi aja ngelihat contoh-contoh tesis biar menarik? Pak Ibu bisa melihat tesis-tesis di repositori ya, di repositori. Boleh, Bu. Kita hari ini berselancar. Sepertinya kita lihat-lihat contoh aja dulu, Bu. Biar Pak Ibu lebih semangat ya belajarnya ya. Semangat, ya. Pengen cepet lulus nih, Bu. Iya, saya senang nih yang semangat-semangat, tetap semangat. Selamat sore, selamat pagi ya, bukan sore ya. Kita cari di repositori. Repositori, coba kita cari repositori di mana ya? Repositori UPI ya, UPI misalnya. UPI tesis ya, coba tesis. Tesis tuh pakai pakai TH enggak ya? Atau kita bedah tesis mahasiswa MTP aja. Untuk biar kita tahu mencari tesis dulu ya. Coba ya. Kayak hampir semua kampus ada repositorinya gitu. Di UPI ini tesisnya di mana letaknya Pak Arif? Ya, Bu. UPI. Ini web umum ya. Biasanya ada langsung dia masuk ke repositori. Saya pengennya yang tesis ya. Tesis ada nggak?
nggak lama banget nih, nggak mau ginian, mau cepat aja. Hmm, atau coba kita download aja tesis. Eh, coba kalau ini tesis Unindranya apa isinya? Ya, ini contoh di Unindra ya. Ya, pengaruh kemandirian belajar dan disiplin terhadap prestasi belajar kimia. Survei pada SMA Negeri Jaktim. Pengaruh minat kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar matematika. Ini kalau kita lihat variabelnya ada berapa Ibu, Bapak Ibu ya. Efikasi diri satu, motivasi belajar satu, belajar pengetahuan alam satu. Oke, kita mau coba lihat detailnya si detail ya. Nanti kita bedah juga tesis dari UIA ya. Kita lihat dulu di kampus lain. Apa efikasi diri itu? Efikasi diri. Apakah ada file downloadnya di sini? File downloadnya adakah? Nih kali ya. Kita mau lihat pengolahan datanya aja. Hmm. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji kebenaran hipotesis mengenai pengaruh efikasi diri dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar ilmu pengetahuan. Berarti kalau menguji hipotesis, teman-teman ini penelitian apa jenisnya? Kuantitatif ya. Jadi satu, hipotesisnya pengaruh efikasi diri dan motivasi belajar secara bersama-sama terhadap prestasi belajar ilmu pengetahuan alam. Kedua, pengaruh efikasi diri terhadap prestasi belajar ilmu pengetahuan alam. Yang ketiga, pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar ilmu pengetahuan alam. Penelitian ini dilakukan dengan survei. Populasi adalah siswa kelas 8. Kelas berapa ini? 7 SMP ya. Bla 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 tahun 2001 2022 baru ini penelitiannya dengan besar sampel sebanyak 86 orang siswa. Dengan teknik sampling yang digunakan yaitu random sampling. Instrumen penelitian yang digunakan ialah angket efikasi diri dan angket motivasi belajar. Ada dua instrumen yang dikembangkan. Apa aja instrumennya? Efikasi diri dan instrumen dan angket motivasi belajar. Skor prestasi belajar IPA diambil dari nilai rapor IPA dan semester genap tahun 2021. Jadi dia ngambil data sekunder ya. Analisis data menggunakan model regresi berganda. Nah, tadi kita ada istilah regresi kan di dalam modul kita ada regresi, dalam RPS kita ada regresi. Nah, ini penelitian kuantitatif itu menggunakan regresi. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh kesimpulan. Jadi kita membuat hipotesis itu harus dibuktikan. Dibuktikannya dengan mengambil data penelitian. Nah, seperti itu ya. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Oh iya, setiap kita itu harus membedah skripsi tesis ya teman-teman ya, setiap kelompok. Setiap ada presentasi harus membedah satu tesis. Begitu. Nah, ini di Unindra bagus ya, mereka mengupload tesisnya. Kalau di WA belum sih, belum ada kewajiban mengupload ya tesis ke repository. Maka tadi saya nggak membuka ke UIA karena hanya dosen kayaknya yang membutuhkan untuk naik pangkat Jafung yang mengisinya ya, dan mungkin pustaka. Nah, seperti itu. Analisis berganda namanya. Jadi ada regresi berganda, ada regresi sederhana ya. Kemudian terdapat apa ininya ya, analisisnya itu ya. Hasil analisisnya apa? Hasil analisa yang menggunakan apa namanya? Menggunakan rumus yang sudah disiapkan ya untuk analisisnya. Analisis modelnya itu regresi berganda. Ini jenis penelitian korelasional ya teman-teman ya. Nah, yang pertama terdapat pengaruh signifikan efikasi diri dan motivasi belajar secara bersama-sama terhadap prestasi belajar IPA. Ya, terhadap hasil belajar IPA. Dibuktikan dengan signifikansinya itu
0,00 lebih kecil pada 0,05 dan F hitungnya itu 164,756. Nah, inilah teman-teman semuanya, ini ya yang saya katakan uji hipotesis. Uji hipotesisnya itu ada di sini. Nah, ini ya. Ya, nanti kita akan menggunakan rumus regresi berganda namanya. Pada pertemuan keberapa regresi itu, pembahasan tentang regresi? Kalau nggak saya setelah UTS ya, itu ada pembahasan tentang regresi. Nah, seperti itu. Kenapa? Ada yang bicara tadi? Nah, itu signifikansi itu apa namanya pengaruh ya. Kalau pengaruh itu harus terlihat signifikansinya pada tingkat berapa. Ya, ada standarnya itu 0,05. Ya, dia harus lebih kecil pada 0,5 baru signifikan. Angkanya itu angka yang keluar dari hasil hitungan SPSS. Yang lalu apa ya? Mata kuliah metodologi penelitian dengan siapa ya? Bu Iva atau Pak Fahri? Pak Fahri, Bu. Pak Fahri, Bu. Ada menggunakan SPSS nggak? Lupa. Nggak ada Enggak, menggunakan aplikasi SPSS nggak menghitung-hitung? enggak, Bu. Enggak. Kayaknya belum sampai sana, Ibu. Oh, berarti saya harus mengajarkannya SPSS nanti. Akan saya ajarkan ya menggunakan SPSS menghitung. Misalnya nih, Bapak Ibu punya data ya kan, data nilai siswa. Ada 30 siswa sekelas. Apakah nilai siswa itu signifikan nggak berpengaruh gitu ya? Jadi setelah menggunakan, setelah misalnya menggunakan apa ya, setelah melihat efikasi diri siswa dan motivasinya, apakah dia punya pengaruh signifikan nggak gitu loh secara bersama-sama. Nah, skor daripada efikasi diri dan skor daripada motivasi belajar ini, ya kan ya disebarkan angket nih untuk melihat efikasi diri siswa gitu ya kan? Ya, motivasi belajar juga kita sebarkan skor, kita sebarkan angketnya begitu kan? Nah, ini skor ini ya kita masukkan ke SPSS ya, masuk juga skor nilai hasil belajar IPA. Jadi ada 3 skor, ada skor ini, skor efikasi diri yang disebarkan angket di siswa. Misalnya dia menjawab setuju, sangat setuju, kurang setuju. Motivasi belajar juga ya setuju, tidak setuju, dan seterusnya. Ini skor pengetahuan alam dilihat di rapor siswa, nilai-nilainya kita masukkan berarti ada 3 skor, ada 3 nilai, ada 3 ini hasil tes, ini skor dari penilaian angket. Nah, nanti keluarlah dia nilai angka ini. Bapak Ibu nggak usah pusing, nggak usah 7 keliling ya. Nggak usah keliling 7 keliling kampus ya, pusingnya ya. Nanti tinggal masukkan aja skor-skor yang didapatkan dari angket. Masukkan ke aplikasi. Nggak usah dihafal, yang penting paham aja rumus-rumusnya seperti itu ya. Nah, kalau saya ngajar metode, biasanya saya udah ngajarkan aplikasi SPSS ya. Sebenarnya sih aplikasi banyak sekali ya, tapi yang biasa kita gunakan yang simple itu menggunakan SPSS. Yang lain juga bisa, tapi kayaknya satu aja udah kesulitan ya. Insya Allah nanti bisa belajar lain waktu aplikasi yang lain. Nah, ini dari mana dapatnya ini skor 0,05 gitu ya. Nanti akan kita pelajari khusus di dalam materi regresi berganda. Ada regresi sederhana. Kalau berganda itu apa maknanya? Berganda itu maksudnya ada 2 variabel. Ya, ada 2 variabel yang sekaligus ya kita cek. Kalau sederhana hanya 1 variabel saja yang kita cek, X terhadap Y. Kalau ini 2 biji X bebasnya itu terhadap Y yang berganda. Nah, ini dia. Ini hitungan-hitungan ini yang akan kita lihat dengan rumus statistik ya teman-teman ya. Yang akan kita pelajari aplikasi statistik. Nah, begitu ya. Kok bisa sih dibuat seperti ini? Nah, itu dia dengan SPSS nanti teman-teman hitungnya ya. Ada nilai F-nya juga. F hitungnya itu 164,756. Dapat dari mana ya? Itu dari SPSS gitu ya. Ini juga kita lanjutkan yang kedua ya. Terdapat pengaruh efikasi diri terhadap hasil belajar, terhadap prestasi belajar siswa dibuktikan dengan ini. Nah, begitu ya. Efikasi diri variabel. Coba cek di internet apa itu efikasi diri. Ya.
efikasi diri ya terhadap prestasi belajar. Apa Bu Vita efikasi diri? Ya, jadi variabelnya satu, variabel bebasnya terhadap prestasi belajar. Nilainya dibuktikan dengan ini. Ya, ini juga nanti kita akan cari skor ini di SPSS. Yang ketiga, yang kita buktikan yang ini. Nah, gitu ya. Hasil penelitian ini berguna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA ditinjau dari pemanfaatan asesmen non-diagnostik berupa asesmen efektif diri dan motivasi belajar. Ya, jadi penelitian ini berguna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA ditinjau dari pemanfaatan hasil asesmen non-diagnostik berupa asesmen efikasi diri dan motivasi belajar. Apa itu diagnostik ya? Ya, mendiagnosa ya. Ya, non diagnostik ya, bukan untuk mendiagnosa ya. Bukan untuk mendiagnostik, tapi memang untuk meningkatkan hasil belajar siswa aja gitu. Ya, melihat pengaruh motivasi dan efikasi terhadap pembelajaran. Gitu ya, teman-teman sekalian ya, kita melihat contoh-contoh tesis mahasiswa yang ada. Kita lihatnya kalau pengolahan data di bab 4, maka bab 1, 2, 3 udah belajar di metodologi penelitian. Udah belajar di metodologi penelitian ya, di metodologi penelitian itu udah belajar bab 1, 2, 3. Nah, sekarang saya tugasnya bab 4 ya, bab 4. Bapak Ibu sudah punya proposal, Bu Vita sudah punya. Sekarang bagaimana mengisi bab 4-nya? Itulah tugas saya sekarang. Ya, Bu Vita. Nah, Bu Vita udah nge-share ke saya tesisnya. Ini bab 3 metodologi penelitian. Masuk ke bab 4 hasil penelitian. Nah, hasil penelitian itu ya dan pembahasan itu sangat tergantung dari jenis penelitian. Ya, sangat bergantung dari jenis penelitian. Nah, saya berharap Bapak Ibu bisa membuatkan juga tesis satu lagi jenisnya kuantitatif. Kalau kemarin di dalam mata kuliah Medlit membuat jenis penelitian kuali, sekarang kuanti. Mari ya sama-sama kita buat ya yang kuantitatif. Nanti Bapak Ibu bisa membandingkan mana yang lebih enak. Ya, begitu. Ya, bukan menyulitkan, bukan. Dan kita punya pengalaman belajar ya. Nah, ini jenis penelitian kuantitatif, deskripsi data penelitiannya, pengujian persyaratan analisis, pengujian hipotesis, dan pembahasan. Ini tugas kita di sini. Kalau bab 5 cuma kesimpulan doang dari rumusan masalah, udah selesai sarannya apa. Selesai tesisnya apa Ibu, nggak lama. Tapi kalau tetap mau kuali nggak apa-apa, tetap mau R&D lebih bagus, research and development lebih bagus lagi. Ini di-upload nggak sih semua tesisnya? Saya kurang tahu ini. Coba kita lihat di-upload. Kayaknya enggak ya. Ini udah selesai ya. Apa iya di-upload? Oh di-upload keren banget. Ada tesisnya semua di-upload. Oh enggak. Enggak ya. Itu hitam tuh di black sama dia. Oh sampai sini doang. Ada sih yang beberapa kampus yang mengupload sempurna tesisnya. Cari aja ya di kampus yang lain. Kalau di sini enggak gitu. Ya, begitu ya. Biar kita punya terbuka. Tapi ini teman-teman ya, nggak ada variabel TP-nya. Kayak ini kan. Kalau ini ada nih, pengaruh strategi pembelajaran dan minat belajar. Nah, ini strategi pembelajaran termasuk variabel TP, teman-teman ya. Jadi TP itu termasuk ada beberapa kompetensi ya, ada kompetensi pedagogik, ada profesional ya. Kalau profesional itu kita menguasai pembelajaran, menguasai materi-materi. Kalau pedagogik termasuk di dalamnya TP itu strategi, metode, model ya kan? Ya, itu media, pemanfaatan, e-learning itu termasuk dalam variabel TP yang akan kita teliti ya. Nah, ini strategi termasuk di dalamnya. Ini bisa masuk di dalam ini suatu eksperimen. Suatu eksperimen berarti ini penelitian kuantitatif. Nah, di Pasca Sedana Unindra. Pengaruh perhatian orang tua dan minat. Nah, ini enggak ada variabel TP-nya perhatian orang tua itu dan minat itu dua-duanya bukan variabel TP ya, psikologis dua-duanya.
minat juga. Nanti Bapak Ibu kan udah pernah Pak Fahri jelaskan ya. Nah, kalau model pembelajaran kooperatif itu masuk ya dalam variabel TP ya terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Oke, kayaknya kurang menarik kalau nggak ada bab 4-nya. Eh, kita coba langsung aja ya. Hmm, kita tutup aja ya, repository banyak banget. Iya. Hmm, kayaknya apalagi Pak, Bapak Ibu maunya apa lagi nih? Mau lihat tesis MTP? Boleh Bu. Iya Bu, yang TP Bu, Boleh, kalau bisa Bu. boleh Bu. Sebagian apa? Contoh Yang buat TP Bu. Hmm, baik. Saya coba buka di tesis. Saya suka angkat punya Pak Arifin bahasa Indonesia. Kalau punya buku tari yang matematika hasil belajarnya. Kita coba angkat yang punya Pak Arifin aja nggak apa-apa. Tesis Pak Arifin. Ini ya, bagus ya tesisnya itu. Maksudnya secara terstrukturnya bagus ya. Covernya judulnya ini Pak Arifin ini adalah, udah terlihat teman-teman? Udah ya? Udah. ya, Hah? ya terlihat Bu. Nah ini dia. Hubungan pemanfaatan media berbasis Android dan motivasi belajar dengan hasil belajar bahasa Indonesia. Siapa yang guru bahasa Indonesia di sini? Ada? Nah, oke. Jadi variabelnya ada berapa nih? Hubungan pemanfaatan media ya. Nah, ini kita lihat di sini abstrak Pak Arifin. Ya, kita mengetahui bagaimana penelitiannya lihat di abstrak. Tuh. Penelitiannya untuk melihat hubungan positif antara pemanfaatan media berbasis Android dengan hasil belajar bahasa Indonesia. Mirip kayak tadi, yang melihat hubungan ya atau korelasi ya. Hubungan juga, melihat hubungan. Nah, bagaimana membuktikan ini? Hubungan ini dengan kita menggunakan rumus statistik ya. Menggunakan rumus statistik ya gitu. Ini penuh dengan angka-angka nih, sama kayak tadi juga. Nah, hasil penelitian pada uji pertama menunjukkan T hitung ya dibandingkan T-nya ya. Nah, ini pakai rumus T nih. Ya gitu. T T T T. Pusing nggak ngeliat ini? Ngerti nggak maksudnya? Nah, tuh. Udah pernah belajar nggak ini Pak Ibu? Hmm. Ya, ada istilah koefisien relasi, korelasional ya. Nanti Bapak Ibu akan ngerti ya waktu saat kita akan belajar ya. Ini ada semuanya nanti dalam pembelajaran. Nah, ini adanya di bab 4 ya. Di bab 4 nanti ini ada bab 4. Nah, begitu. Hasil penelitian, deskripsi data, pengujian persyaratan, analisis data sama kayak di buku tadi kan ada tuh. Pengujian persyaratan analisis data itu ada korelasional, bukan, uji normalitas, uji homogenitas, uji linearitas gitu. Kemudian ada masuk ke pengujian hipotesis. Hipotesis ini selalu kalau penelitian kuantitatif seperti ini, ada pembahasan hasil penelitian. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat lagi ke bab 4 aja ya, karena kita lagi pengen lihat bab 4-nya. Kita perlu belajar ini karena kita akan membutuhkan ini. Kita akan membutuhkan ini ya di dalam mengisi bab 4 kita butuh kepada data-data penelitian teman-teman semuanya. Kita harus mampu untuk melakukan ini gitu. Nah, ini kita lihat bab 3, rumus-rumus yang digunakan. Ya, kita mampu melakukan kalibrasi instrumen. Ya, kalibrasi instrumen itu apa? Untuk menguji soal-soal yang valid, butir-butir soal yang valid ya. Ini masih bab 3 ya, teman-teman udah pernah belajar nih tentang kalibrasi instrumen dengan Pak Fahri, insya Allah ya. Mudah-mudahan sudah ya. Kita mau lihat bab 4-nya saja. Bab 4-nya, mana bab 4 sekali. Teng-teng, masuk. Nah, ini dia. Nah, hasil penelitian populasi dalam penelitian ini, populasi target ya dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di SMA di Kota Bekasi.
Populasi terjangkau adalah siswa kelas 9 ya di SMA negeri ya. Ini SMA 9. Penelitian dia adalah di beberapa SMA. Berapa SMA nih? Ada 5 SMA ya. Di semua di Kota Bekasi berjumlah sebanyak sampelnya itu 100. Dari 5 SMA 100 sampelnya berarti tiap sekolah berapa? Ada 20 siswa. Per sekolah 20 siswa sampel yang diambil. Ya, diperoleh 100 siswa. Kemudian diolah datanya menggunakan bantuan aplikasi SPSS 21. Nah, seperti itu ya. Analisis data digunakan sesuai dengan teknik analisis data yang dibutuhkan untuk menjawab hipotesis penelitian yang telah ditetapkan. Hasil penelitian yang akan dibahas dalam bab ini mencakup deskriptif data penelitian, pengujian persyaratan analisis, ya. Jadi yang pertama mencakup deskriptif data penelitian. Sesuai dengan mata kuliah kita, sesuai dengan pokok bahasan kita adalah statistik deskriptif. Nah, inilah kita membutuhkan statistik deskriptif untuk kita itu bisa menguraikan data penelitian secara deskriptif. Kemudian tadi juga ada pokok bahasan kita tentang pengujian persyaratan analisis. Ya, karena kita akan membutuhkan persyaratan analisis data ketika kita itu mempunyai data penelitian untuk kita letakkan di dalam laporan penelitian kita di bab 4. Kemudian kita membutuhkan pengujian hipotesis. Tadi juga ada judul pengujian hipotesis. Lalu kita membutuhkan pembahasan dan membutuhkan pembahasan penelitian. Hipotesis yang sudah kita uji harus kita bahas. Nah ini mulailah dia menguraikan deskriptif data. Deskriptif data itu adalah gambaran data secara umum yang meliputi mean atau rata-rata. Di dalam deskriptif statistik itu yang dibahas tuh apa aja? Mean, median, mode, standar deviasi, ya varians, minimum, maksimum. Ini semua ada maknanya dibaca ya. Kalau mean itu rata-ratanya berapa? Datanya ada 30, rata-ratanya berapa ya? Kalau siswa itu dapat nilai 60, 70, 80, 90, 100, 50, 60, 70, 80, sampai dengan 20, rata-ratanya berapa? Sama kayak biasa lah. Ya, median nilai tengahnya berapa? Modus itu adalah yang biasa muncul, yang sering muncul ya. Standar deviasi dan seterusnya. Itu namanya data deskriptif ya. Untuk apa itu? Untuk kita melihat secara gambaran aja, statistik deskriptif namanya. Ya, secara penyebaran data. Ada juga pemusatan data, itu penyebaran data namanya. Data itu menyebarnya itu kita bisa ngelihat ya, setelah kita lihat seperti apa penyebarannya. Ngantuk nggak Bapak Ibu? Udah mau selesai kok kita, 5 menit lagi. Seperti itu ya, insya Allah ya. Nah kemudian, Boleh bertanya, Bu? boleh. Boleh bertanya dulu. Tadi untuk kalau kita mengambil eh, tesis yang bersifat kuantitatif ini kan tadi ada sekolah yang menjadi ininya, Bu ya. Untuk pengambilan ininya apa namanya itu? Sampel. Jumlah minimalnya ya, sampelnya. Jumlah minimal sekolah itu adakah, Bu? Misalnya 3 gitu, maksimal 5 atau memang harus 5? Oh, pertanyaan yang bagus sekali, Bapak. Makasih ya. Jadi kalau penelitian korelasional itu, saya coba taruh di grup dulu ini ya. Barusan foto kita ya. Grup apa namanya? Blended ya. Blended moto. Bagus, teman-teman masih buka kamera. Saya suka sekali lihatnya. Masih serius. Apa ini? Kok nggak muncul ini? Nggak muncul foto saya. Nggak saya copy paste berarti. Apa namanya? Juga kamera semua ya, karena udah terakhir. Iya Pak, ya jadi kita harus memilih ya sekolah-sekolah kita secara acak, apa secara apa gitu kita nanti ada dalam populasi dan sampel kan udah pernah kita bahas ya cara pengambilannya. Jadi kalau kita ngambil sekecamatan ya harus adalah ya atau sekota Bekasi ada perwakilan setiap kecamatan misalnya. Kecamatannya itu misalnya kita ngambil 3 kecamatan. Nah, di kecamatan itu ada perwakilan sekolah ya, misalnya 1 sekolah setiap kecamatannya. Kalau populasinya di kecamatan berarti ya di kecamatan itu ya ada setiap kelurahan kalau bisa ada perwakilannya gitu.
Tapi nggak usah semua kelurahan, barang 3 kelurahan gitu. Ya minimal ada perwakilan ya Pak ya. Dan kalau ada 100 ya sekitar 60% lah perwakilannya, lebih dari setengah. Kira-kira seperti itu Bapak Sabirin. Apa nanya tadi Pak Sabirin ya? Yang nanya. Benar, Bu. Oh iya. Benar. Iya, manis-manis sekali ini menggunakan Makasih, Bu. background semuanya. Berarti siap berkuliah menyelesaikan studi di MTP ya. Sedikit lagi Pak, 1 semester lagi siap. Pak Nur Hasan. Iya. Kalau penelitian eksperimen Pak, nggak perlu 3 sekolah Pak. Cuman perlu 2 kelas saja di satu sekolah. Atau 2 sekolah ya, satu sekolah itu, sekolah, 1 kelas. Enak sekali penelitian eksperimen sebenarnya. Nah gitu, ya asik Pak. Mm-mm. Yang kemarin saya kirim itu sudah memenuhi belum Ibu dosen? Saya Untuk belum proposalnya. belum begitu mengecek ya karena belum waktunya membimbing, jadi saya kadang mengutamakan yang sedang saya bimbing apa Ibu ya. Ya, insya Allah ya. Nanti saya cek lagi Bu Vita ya tadi ya. Iya, Bu dosen. Nanti saya cek ya Bu ya. Nanti ping saya lagi ya karena udah tenggelam di mana gitu. Ya, Bu Ragil semangat. Siap jadi panitia konferensi internasional ya Pak Sugeng. Iya, kita akan membuat konferensi internasional bulan Desember. Mohon kerjasamanya ya. Apakah kita sudah pernah menjadi panitia seminar, webinar? Kalau seminar internasional dulu saya, Bu, aku Belum kayaknya sih, Bu. bantu dosen S1. Oh iya, baik. Nanti kalau kelas Kak Putri yang kemarin nge-Zoom, yang kemarin apa selesai Zoom. itu mereka tiga webinar mereka buat baru boleh keluar dari MTP. Ini belum pernah ya. Nanti siap-siap ya Pak Arif ya, Pak Ketua ya, yang ini kita untuk membuat webinar biar kita punya pengalaman. Juga konferensi karya-karya ilmiah, hasil penelitian orang lain, mereka presentasi di forum internasional. Insya Allah di forum yang kita buat. Ada juga nanti ICE ya, buat konferensi internasional. Insya Allah ada tim saya, ada tim Pak Fahri, ada tim Pak Hadi akan mempresentasikan hasil penelitian mahasiswa MTP loh. Ya, kalau saya ada hasil penelitian yang dengan Pak apa ya, lupa saya Pak apa sih namanya, lupa Mbak Bia. Pak Fahri dengan anaknya Azhar ya, beliau akan presentasi hasil penelitiannya. Ya, harus siap ya. Bulan Desember siap nggak tesis kita? Belum ya? Bulan Desember ini belum. Berarti presentasi hasil penelitian yang mahasiswa sebelumnya kita akan presentasikan ya dari kelas Kak Putri barangkali nanti ya kita presentasikan. Jadi jangan kita ngambil data bohong-bohongan ya teman-teman ya. Datanya data asli-aslian gitu. Biar menarik ya. Nah, dari sekarang apa yang tidak mengerti boleh ditanyakan, didiskusikan, boleh di grup, boleh ditanyakan. Japri saya juga nggak apa-apa ya, tapi akun saya nggak nyimpan namanya. Boleh di grup saja, misalnya di grup kita khusus statistik. Saya minta dibuatkan grup khusus statistik ya, biar kita enak diskusi ya. Ada Pak Arif grup saya kita khusus, tolong buat ya. Siap. Biar statistik ini mungkin perlu belajar keras juga ya teman-teman ya, biar lebih paham lagi. Insya Allah seperti itu ya, jam 3:30. Oke. Dari pemaparan tadi beberapa contoh tesis ya, saya share di Google Classroom ya, yang punya apa barusan tuh Pak Arif, yang contoh punya Bu Tari ya, Pak Arif itu tesisnya itu pengolahan datanya menggunakan korelasional, kuantitatif juga, Bu Tari kuantitatif juga, tapi jenis penelitian eksperimen. Nanti saya share lagi contoh tesis yang kualitatif, yang Bapak Ibu banyak ya, kualitatif. Yang kita lihat tuh pengolahan datanya ya, karena kita bab 4 ini ya. Pengolahan data. Bu Endah, bengong nggak Bu Endah? Bu Endah apa judulnya? Iya, Bu Endah tentang apa? Saya share kalau R&D, saya share tesis R&D. Bapak Ibu lihat pengolahan datanya ya, seperti apa gitu. Jadi saya share 6 jenis penelitian nanti di grup Google Classroom-nya. Kalau saya lupa diingatkan. Seperti itu, insya Allah ya. Jadi mulai sekarang coba lihat-lihat apa ya maksudnya itu penelitian korelasional, apa itu penelitian eksperimental. Saya pikir Pak Fari sudah membahasnya.
Saya hanya ingin mengolah pengolahan datanya seperti apa itu aja sih sebenarnya, nggak mau macam-macam ya. Maunya semacam aja pengolahan datanya. Demikian ya perkuliahan kita hari ini. Alhamdulillah selesai juga ya. Ya, eh, kalau bingung berarti ada pembelajaran. Kalau santai aja nggak ada pembelajaran. Berarti ilmu tuh udah pernah dapet kalau nggak bingung. Ya cuma dengerin. Nah, jadi ini memang harus diolah lagi ya, dilihat lagi. Buku tadi yang udah di-share, dilihat-lihat aja ya. Itu bagus buku tadi saya lihat ya, lengkap sesuai dengan pembelajaran kita ya. Ya, Pak Afid, Bu Elma ya, Pak Zuli ya. Zuli Rahman ya udah nggak on cam nggak apa-apa Pak Iwan Cikarang ya ini Ya semua tuh. semuanya sehat-sehat walafiat. Kita tutup masih ada perkuliahan apa lagi Bapak Ibu nih sampai sore hari ini. Satu lagi Pak cyber. Fahri. Satu lagi. Apa? Pak Fahri, Oh Bu. Pak Fahri enak cyber education nggak ada angka-angka cara aja tuh. Asik ya demikian ya saya siap ya Bu, kalau diganti hari ya tadi saya bilang ya kalau enggak juga nggak apa-apa ya Oke, demikian Bu, kalau bisa ganti hari juga nggak apa-apa, Bu. ya Lumayan. silakan Capek kalau sore diajukan sampai sore. ya diajukan aja harinya ya nggak apa-apa ya Bu, izin demikian. Bu. Ini kemarin kan kita sudah bikin grup bimbingan artikel di semester 2. Ngelanjutin grup itu aja ya Bu ya. Itu di Oh link iya aja Bu. lengkap ya kita ya Nanti paling ditambah sama yang teman-teman dari kelas F. boleh ganti namanya aja ya Ya, siap 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 pokoknya nilai kan udah dapat semua ibu-ibu saya lihat semua proaktif ya terima kasih ya untuk artikelnya ya nanti kalau kemarin saya lihat kurang ini ya kurang variabelnya makanya ditolak harusnya variabel itu ada beberapa nggak satu aja nggak cuma asesmen ya harusnya ada beberapa. Ya nggak apa-apa belajar aja dulu yang penting sudah tahu cara mensubmit artikel ya. Baik eh Insya Allah ya lebih baik ke depan ada Allah yang menjamain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima kasih, Bu. Bu dosen. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Istirahat dulu. ya.